Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Tahun ini usia pensiun pekerja penerima manfaat jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan bertambah 1 tahun, yakni usia 59 tahun. Lalu apa dampak penyesuaian usia pensiun bagi pekerja? Sudah bergabung di studio Kompas TV, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat pagi, Pak Timbul, apa kabar? Baik, Mbak. Mbak, sebelum kita membahas lebih substantif soal ini ya, Pak, saya ingin menegaskan kembali. Jadi usia 59 tahun ini adalah usia pencairan ya, bukan usia pensiun begitu? Ya, jadi mengacu pada peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang program jaminan pensiun pasal 15, usia pensiun itu adalah usia mulai mendapatkan manfaat pensiun. Ya, definisinya tuh ada di pasal 1 angka 15 Undang PP 45 tersebut. Nah, jadi setiap 3 tahun tuh naik 1 tahun. Jadi start awal jaminan pensiun itu 1 Juli 2015. Sampai 2018 itu 56. 2019, 2020, 21 naik lagi 7. Nah, terus naik 2025 sekarang, 2026, 2027, 59. Ya kan, 25, 26, 27, 28, 29, 30 naik jadi 60. Terus naik 3 tahun sampai 2043 seterusnya 65 tahun. Nah, sementara usia pensiun bekerja di perusahaan sampai saat ini tidak ada pernah diatur oleh peraturan pemerintah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, tidak. Itu diserahkan semuanya kepada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Masing-masing perusahaan beda, ada yang 55, ada yang 56, ada yang 57, itu terserah kepada masing-masing perusahaan. Nah, jadi memang usia pensiun bekerja itu diatur di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, usia mendapatkan manfaat pensiun itu di PP 45 pasal 15 tersebut. Oke. Jadi beda, jangan dianggap pasal apa, usia 59, oh saya bekerja di perusahaan jadi 59 tahun pensiunnya. Bukan itu. Itu tergantung masing-masing peraturan perusahaan. Oke, cukup jelas ya ini. Jadi angka 59 tahun ini adalah angka menerima manfaat pencairkan. Ya, sedangkan kalau angka 55 tahun itu adalah angka pensiun yang ditentukan oleh perusahaan. Masing-masing perusahaan. Ya. Ada dua peraturan yang berbeda ini, Pak, dan punya kewenangan masing-masing. Yang berwenang di usia pensiun ini adalah perusahaan. Ya. Kemudian yang untuk mencairkan manfaat dari pensiunan itu sendiri adalah ada peraturan pemerintah. Ya. Nah, ada 2 aturan yang berbeda. Ada yang perlu dievaluasi nggak menurut Bapak? Ya, jadi memang tentunya dengan semakin meningkatnya usia mencairkan atau mendapatkan manfaat pensiun pertama kali ini, artinya pekerja yang usia pensiunnya di perusahaan 55 atau 56, dia akan semakin lama menunggu. Betul. Jadi misalnya di 2025 ini, saya pensiun dari perusahaan usia 56. Didefinisikan usia mendapatkan manfaat pensiun di 2025 itu, 2026 itu 59. Berarti saya menunggu dari 56 ke 59, 3 tahun. Nah, kalau nanti 60 di 2028, 29, 30 saya pensiun di usia 56, saya menanti 4 tahun. Nah, kalau nanti 2043, 2044, usia 56, saya nunggu 9 tahun. Untuk mendapatkan manfaat yang 65 tahun itu. Usia mendapatkan manfaat pensiun di usia 59. Nah, 65 artinya semakin lama kita mendapatkan manfaat pensiun. Betul. Sementara kalau pegawai negeri ya, itu kan pensiun bulan ini, bulan depan sudah mendapat manfaat pensiun. Karena mereka ya dijamin APBN dan sebagainya, kalau kita kan dari iuran. Iuran yang sekarang 3%. Pengusaha bayar 2%, kita pekerja 1%. Jadi semakin lama ya kita akan bertahan untuk menanti mendapatkan manfaat pensiun tersebut. Nah, ini yang kita ajukan kepada pemerintah untuk bagaimana PP 45 pasal 15 itu direvisi sehingga lebih didekatkan. Untuk bisa bagaimana kita ketika pensiun nanti mendapatkan manfaat pensiunnya itu nggak kelamaan.
gitu. Oke. Sebagainya. Artinya ada usulan yang sudah diberikan. Ya, Perkembangannya sejauh ini gimana? Apakah itu sudah ditindaklanjuti begitu Pak? Karena kan kita kalau lihat rentang waktu menunggu, gak usah 10 tahun, 1 tahun juga kan kadang udah, aduh kok lama banget ya mau cairin gitu. Ya, iya. Nah ini memang terkait juga dengan ketahanan dana ya. Tapi saya mau katakan usulan ini sudah masuk, tetapi memang sampai hari ini pemerintah belum berniat untuk merevisi PP 45. Nah itu yang terus kita dorong dengan momentum adanya berita tentang 59 tahun ini, kita mendorong. Nah, selain itu juga kalau saya mau mengatakan gini, pemerintah juga belum menjalankan isi PP 45 juga terkait dengan kenaikan iuran. Nah, kan ini juga kan bicara usia yang semakin lama ini kan bicara ketahanan dana pensiun ini. Nah, tetapi di satu sisi iuran saat ini masih 3%. Nah, kalau 3% terus berjalan, maka ketahanan dana jaminan pensiun akan berkurang. Diprediksi 2074 itu akan defisit. Tidak mampu lagi membayar pekerja yang memasuki usia pensiun. Nah, oleh sebab itu, pemerintah kan diamanatkan paling cepat 3 tahun itu mengevaluasi iuran. Tapi sudah 10 tahun ini nggak menjalankan kenaikan iuran. Sehingga ancaman terjadinya defisit di periode nantinya akan terjadi. Nah, oleh sebab itu kami mendorong pemerintah, ayo naikin iuran. Sebagaimana amanat PP 45 itu sendiri. Supaya ketahanan dana itu lebih baik dari, dan bisa menjamin pekerja yang pensiun itu semakin lama. Ya, di 2100, di 2200 dan sebagainya. Tidak dimungkinkan kalau diprediksi, kalau tidak naik terus ya 2074 akan defisit. Tidak mampu membayar pekerja pensiunan lagi. Kalau pegawai negeri ya dia dijamin APBN, ya pajak terus masuk ya akan mudah. Tapi ini berbasis iuran. Oleh sebab itu iuran itu harus ditingkatkan menurut saya. Itu juga usulan kepada pemerintah yang sampai sekarang juga belum dijalankan. Oke, artinya usulan kepada pemerintah adalah evaluasi iuran ya. Ya, artinya betul. Di dalamnya proporsinya mungkin untuk pemberi kerja sekian persen. Ya, untuk yang sampai dia mengarah kalau PP 45 ini 8% maksimal. Jadi startnya 3%, maksimalnya 8%, tapi naiknya itu terserah. Nanti misalnya 0,25, 0,25 jadi naiknya 0,5. Di tahun berikutnya menjadi 3,5%. Nah itu boleh aja. Ya nanti dihitung secara aktuaria. Tetapi harus naik. Kalau stuck terus dia akan mengancam kepada ketahanan dana. Gitu. Oke, artinya juga nanti kan ini bisa berdampak terhadap jangka waktu nanti pencairannya tidak begitu lama begitu ya kalau misalkan sudah disesuaikan. Ini yang sudah jadi usulan begitu ya kepada pemerintah dan perlu ditindaklanjuti. Kemudian Pak, ini yang biasa terjadi di lapangan. Sebetulnya masalah apa atau kendala apa saja sih yang biasa dihadapi oleh pekerja saat ingin mencairkan manfaat pensiun itu? Ya, jadi manfaat pensiun itu diaturkan di program pensiun kan pasal 39 sampai 42 Undang-Undang 40 2004. Diturunkan dalam PP 45 2015. Dijelaskan secara operasional. Kalau jaminan pensiun itu diarahkan kepada manfaat pasti. Manfaat pasti itu apa? Manfaat bulanan yang diterima sama kayak pegawai negeri ya. Nah, ini yang memang syaratnya minimal 15 tahun masa iur. Nah, 15 tahun masa iur ini baru dia nanti kalau pensiun mendapatkan manfaat pasti. Tetapi kalau 15 tahun di bawah atau misalnya 14 tahun 11 bulan, dia hanya dapat lamsam. Dicairkan sekaligus, tidak mendapat manfaat bulanan. Ya, kalau di program jaminan sosial ketenagakerjaan kan tabungan ada 2 bentuk ya. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan hari tua ini dikasih lamsam. Nanti usia 56 itu diatur di PP 46. Usia 56 dikasih, nih iurannya berapa, hasil pengembangannya berapa, ini dikasih sekaligus. Nah, jaminan hari tua seperti itu. Jaminan pensiun itu diberikan manfaat pasti, yaitu bulanan. Sehingga ini peruntukannya, misalnya mau dipakai bisnis lagi boleh, mau buka warung makan atau apa. Nah, ini yang untuk menghidupi sampai dia nanti meninggal dunia dan sebagainya. Nah, ini kan yang memang pembagian ini tidak akan bermakna kalau si peserta itu hanya mengiur sampai 14 tahun lebih, kurang dari 15 tahun. Sehingga dia dikasih lamsam juga. Nah ini yang menjadi kritik, usulan kita adalah bagaimana pekerja kan sekarang nggak dijamin bisa pensiun langsung ya. Karena sekarang dengan kompetisi yang... Nah artinya gini, ketika saya bekerja sebagai penerima upah pekerja formal, saya kan ter-PHK. Nah kami sedang terus mendorong supaya pekerja informal itu bisa dijadikan subjek kepesertaan di jaminan pensiun. Selama ini
hanya pekerja formal. Jadi kalau pekerja informal itu nggak dibolehkan. Nah, artinya kalau dibolehkan, satu, struktur angkatan kerja kita kan banyak di informal, 60%. Nah, selama ini mereka terdiskriminasi. Saya berharap ini dibolehkan. Ya, para lawyer, para dokter, para notaris yang punya daya beli, yang punya daya iur yang besar ini kan sebenarnya punya hak juga harusnya. Tapi karena PP-nya tidak menyatakan seperti itu, dia tidak boleh. Walaupun di Perpres 109 tahun 2013 pasal 8 ayat 2 itu dibolehkan. Nah, jadi dengan dibukanya pekerja informal, maka pekerja formal ketika dia PHK dia bisa melanjutkan masa iur ini untuk bisa memenuhi 15 tahun untuk mencapai manfaat pasti dan lebih panjang lagi. Karena rumus manfaat yang diterima oleh pekerja yang pensiun itu kan 1% kali rata-rata upah tertimbang dalam setahun bagi 12 dikali masa iurnya. Jadi masa iur semakin panjang, itu manfaatnya semakin besar. Semakin besar upahnya, semakin besar juga manfaatnya. Nah, oleh sebab itu kami terus mendorong pemerintah untuk merevisi PP 45 tadi, pasal 15 didekatkan, masa mendapatkan usia mendapatkan manfaat pensiun, dan pekerja formal dan pekerja informal, pekerja migran itu dibuka aja. Supaya dia bisa melanjutkan masa iur. Kalau saya PHK, saya menjadi informal, saya punya kemampuan mengiur, ya saya harus mengiur aja. Supaya saya mendapatkan manfaat pasti nantinya dengan 15 tahun minimal mengiur seperti itu. Itu beberapa usulan-usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah untuk membuka masyarakat informal, pekerja informal kita harus punya jaminan pensiun juga di masa depan. Karena BPS tahun 2023 mungkin sekarang juga mengatakan hanya 15% masyarakat lansia kita yang punya tabungan. Jadi lebih banyak yang miskin. Padahal masyarakat lansia kita terus meningkat di usia lansia ini ya. Kalau dulu piramidanya runcing, sekarang sudah banyak di 10% lah rata-rata sekitar itu. Nah, artinya masyarakat lansia semakin banyak harus punya tabungan, JHT dan jaminan pensiun seperti itu. Jadi resiko yang paling besar dihadapi apabila seperti tadi adanya disparitas begitu ya, usia pensiun dengan usia pencairan manfaat, apalagi sampai 10 tahun. Risiko apa yang paling ditakuti ataupun juga yang paling akan berdampak terhadap para pekerja ini, Pak? Ya, jadi memang satu dia menunggu lama, kedua dia stop bayar iuran. Kalau misalnya pemerintah tetap misalnya memperlakukan pokoknya ada 59 sampai 65. Nah, kalau informal dibuka ruang menjadi peserta, maka saya yang pekerja formal yang ter-PHK, saya bisa melanjutkan. Sebenarnya ada baiknya juga untuk menambah iuran, masa iur. Tetapi kalau informal dibuka. Kalau sekarang kan enggak, masa mendapatkan usia pensiunnya ditambah tiap 3 tahun, tapi informalnya tidak dibuka ruang untuk masuk. Sehingga saya stop membayar iuran. Karena mencari pekerjaan formal kan enggak gampang. Yang bisa mengiur kan hanya pekerja formal. Nah, makanya menurut saya, kalaupun pemerintah tidak mau mendekatkan, sehingga masa tunggunya lama, ya berikanlah ruang informal itu bisa menjadi peserta sehingga saya menjadi pekerja informal tetap bisa mengiur. Nah, semakin panjang masa iur saya, semakin besar nanti manfaat jaminan pensiun saya di masa tua dengan manfaat yang berkala tiap bulan. Nah, ini jadi resiko-resikonya harus dipikirkan oleh pemerintah untuk bagaimana orientasinya pekerja lansia kita nanti, pekerja yang pensiun nantinya mudah mendapatkan akses pensiun yang manfaatnya lebih baik. Ya, sehingga dia punya daya beli, sehingga tidak lagi membebani kepada anaknya, itu yang disebut dengan generasi sandwich ya. Nah, ini juga yang akhirnya bisa menciptakan pergerakan barang dan jasa lebih cepat karena para lansia mengkonsumsi. Nah, kalau barang dan jasa cepat bergerakan, berputar, butuh barang dan jasa baru, butuh tenaga kerja, ada penyerapan lapangan kerja. Nah, ekonomi kita akan semakin baik dari sisi makronya karena apa? Masyarakatnya punya daya beli ya. Termasuk yang di masyarakat lansia seperti itu. Pak, ini kan bicara soal kesejahteraan, tadi kan resikonya juga cukup besar ya. Kalau misalkan dengan waktu tunggu yang panjang, apakah perlu ada insentif dari pemerintah dalam masa tunggu untuk bisa pencairan dana atau manfaat pensiun tadi? Ya, bagus juga, tapi kan semangatnya kalau saya melihat gini ya, justru Bu Sri Mulyani itu kan sering mengungkapkan ya bahwa pegawai negeri saja yang pensiun itu sudah mau
dilepaskan dari APBN. Jadi kalau kita baca Undang-Undang 20 tahun 2023 itu kan di pasal 21, 22, 23 itu kan dengan sangat jelas jaminan pensiun pegawai negeri pun itu kan nanti akan diserahkan kepada BPJS Tenagakerjaan. Nah, artinya apa? Pemerintah sebagai pemberi kerja akan mengiur, pekerja PNS akan mengiur. Nah, setelah pensiun nanti dia dilepas dari APBN. Nah, jadi semangatnya saja udah mau melepaskan dari APBN. Kalau misalnya untuk swasta dapat ya bagus. Cuma kemungkinan kecil, kemungkinan besar ya tidak akan dilaksanakan. Karena pegawai negeri saja aja sudah mau dilepas gitu ya. Nah, tentunya begini, menurut saya memang untuk membatasi menjembatani masa jeda ini ya, sebenarnya ada sekarang Undang-Undang 4 tahun 2023. Pasal tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya, Undang-Undang P2SK disebut. Nah, pasal 188 itu kan bercerita tentang jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua memang akan disetting pencairannya itu nanti dalam dua bentuk. Bisa langsung lamsam semua atau dia sebagian lamsam, sebagian berkala. Misalnya saya menunggu 3 tahun nanti ya, 3 tahun untuk mendapatkan manfaat pensiun dari jaminan pensiun. Saya punya jaminan hari tua. Ketika saya 56 pensiun, saya kan dikasih lamsam. Saya bisa bilang begini, 50% saya kasih lamsam deh. 50% dari 100 juta dikasih nih. 50 juta langsung. 50 jutanya sisanya itu dikasih berkala. Jadi sampai 3 tahun. Disetting 3 tahun sehingga saya tiap bulan akan mendapat manfaat berkala nih. Tapi dari jaminan hari tua. Bulan pertama sampai bulan ke tahun ketiga. Tahun ketiga stop, dilanjutkan jaminan pensiunnya. Nah, ini bisa menjadi jembatan supaya ketika pekerja itu pensiun, dia sudah mendapatkan manfaat berkala. Nah, tetapi memang dalam tanda kutip mengorbankan JHT-nya diberikan secara berkala gitu. Nah, itu paling yang memang sedang diatur oleh pemerintah di peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang P2SK, Undang-Undang 4 tahun 2023 seperti itu. Nah, ini jadi memang salah satu cara ya untuk bagaimana bisa memastikan manfaat berkala itu bisa didapat walaupun usia ini masih panjang begitu. Baik. Tapi pada akhirnya tetap kesejahteraan pekerja, kesejahteraan masyarakat tentu diharapkan ini tidak terganggu apalagi dengan harus menunggu rentang waktu yang lama. Bisa tadi juga dengan usulan-usulan ataupun juga rekomendasi yang sudah diberikan kepada pemerintah ini bisa jadi solusi dan juga alternatif untuk bisa menjawab permasalahan yang terjadi saat ini soal pencairan dana pensiun. Terima kasih Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu Bapak.